sawah Mas Edi. Jangan-jangan kita salah jalan Mas. Mama nih di depan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Orang Mas. Astagfirullahaladzim. Mas, tapi kok mukanya hitam semua? Itu bukan warna kulit Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, alhamdulillahirobbilalamin. Ketemu lagi dengan saya Fanda Ramadhani dan seperti biasa ditemani dengan Mas Edi. Gimana kabarnya Mas? Baik Mbak. Alhamdulillahirobbilalamin. Di bawah pohon kelapa ya Mas, takut jatuhan. Iya Mbak, hati-hati Mbak. Maju lagi aja ya Mas. Iya Mbak. Teman-teman, saya dengan Mas Edi kali ini sedang berada di satu lokasi dan Mas Edi bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Mas Edi juga lokasinya sangat sempit. Ini jalan setapak yang hanya bisa dilewati oleh satu orang ya teman-teman. Maksudnya nggak bisa berjejer gitu ya teman-teman ya. Harus satu-satu nih, sangat rimbun. Astagfirullahaladzim, kaget Mas, rimbun banget teman-teman. Karena memang benar kata warga ini nggak pernah dijamak sama manusia, jadi rimbun banget. Jadi benar kata warga ya teman-teman, kalau mereka itu kalau ke tempat ini memang benar-benar nggak berani ya, karena banyak sekali nyamuk Mas. Itu teman-teman, ada satu mitos ya, kisah cerita dari zaman dulu ya teman-teman, yang masih dikenal sama warga di tempat ini. Jadi ada satu penembahan teman-teman, yang penembahan itu mempunyai Mas ya, namanya pohon besar gitu Mas. Nah, pohon besar itu kan katanya pohonnya itu besar sekali Mas, saking besarnya ya Mas ya. Biasanya kalau pohon besar itu kan dijual mahal ya Mas ya. Iya Mbak. Banyak sekali orang yang mencoba untuk menebang pohon itu, tetapi selalu gagal Mas. Bahkan yang nebang itu dapat musibah katanya Mas. Setelah pulang dari nebang pohon itu kan nggak bisa ya Mas ya, karena terlalu besar atau memang karena ada yang menunggu gitu ya Mas, dijaga gitu ya. Yang pulang nebang itu pasti mendapatkan musibah gitu teman-teman. Tapi sayang kita tidak bisa menuju ke lokasi yang tadi saya bilang, karena memang tempatnya seperti ini teman-teman. Kita harus ngelewatin rumput-rumputan tinggi seperti ini, sedangkan kita hanya berdua ngebawa Mas ya, kayak parang gitu ya Mas ya. Karena untuk Mas, kayak nebang-nebangin buat kita jalan gitu teman-teman. Dan masih banyak binatang buas juga katanya Mas. Jadi saya takut gitu teman-teman. Maksudnya takut diserang sama binatang buas gitu teman-teman. Ya Mas Edi. Jadi kita harus berhati-hati ya Mbak. Ya, jadi kita mungkin penelusuran di sekitaran area penembahannya aja ya Mas ya, gitu, karena ini kan tempatnya luas. Nah, ini pun sebenarnya kita nggak jauh teman-teman, tapi karena tempatnya kalian lihat sendiri seperti ini Mas, gitu. Nah, ini di jalan ke sana, kita coba jalan ke depan aja ya Mas ya. Boleh Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati ya Mas Edi ya. Habis hujan teman-teman, becek, harus pelan-pelan juga, takut kepleset teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Punten, permisi, saya mau melakukan penelusuran di tempat ini. Astagfirullahaladzim Mas Edi. Mas Edi, dengar suara yang barusan tadi nggak Mas? Belum dengar Bapak nih. Belum dengar. Ini ada suara itu Mas. Kayak ini namanya kuku ya Mas ya. Kayak kuku dicakar-cakarin ke pohon gini loh Mas. Nih, ini kan keras ya Mas ya. Kayak dicakar-cakarin Mas. Jelas banget suaranya teman-teman. Atau udah hewan malam ya Mas ya, di sekitar kita Mas. Coba sini Mas. Ini jalan kan ya Mas? Jalan kok ini Mbak. Saya takut malah nanti kita salah jalan Mas Edi. Pelan-pelan ya teman-teman. Kita harus jaga sikap juga ya di sini, karena memang ini kan penembahan tempat yang sakral ya teman-teman ya. Bahkan nggak bisa semua orang
bisa mengunjungi penambahan tersebut, dan saya nggak bisa sebut nama penambahannya. Dan kita tetap jaga sikap aja ya teman-teman ya, karena banyak juga cerita dari warga kalau ada yang nggak sopan di tempat ini katanya bisa itu mas, kayak ke salon gitu mas di tempat ini. Dan tadi udah saya bilang tempat ini sangat luas, berarti kalau kita nanti jalan tapi nggak ngikutin jalur, berarti kita punya resiko tersesat ya mas Edi ya. Mas Edi, Mbak, itu tadi apa mbak? tak kira mas Edi nggak lihat bayangan putih mas, Iya, Mbak seperti selendang terbang. Benar mas Edi? Kayak dari arah depan sini deh mas. Tak kira mas Edi nggak lihat mas. Iya betul, saya juga sama mas. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Siapa kamu yang terbang? Mas Edi? Suara menangis itu ya mbak? Iya, tidak ada jawaban, malah saya dengar suara perempuan menangis mas. Astagfirullahaladzim, dari mana suara itu? Apa dari sini mas? Tapi kayaknya ini bukan jalan mas Edi. Mas Edi coba cek kanan kiri mas. Apa kesana mbak? Tuh mbak, ada jalan mbak. Ini yang bener. Apa ini? Awas loh mas, kalau tersesat loh. Ini dari suara perempuan menangis teman-teman. Mas Edi hati-hati mas. Astagfirullahaladzim, saya nggak berani lewat kayak gini kenceng-kenceng mas jalannya mas. Pelan-pelan aja mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Mas, suaranya semakin kencang mas Edi. Siapa itu mas? Hei, ada orang di sini. Mas jangan bareng-bareng mas. Saya takutnya ini jatuh mas. Nggak kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa kamu? Ada orang di sini. Mas Edi. Kayaknya soalnya dari sini deh mas. Tapi ini sawah mas Edi. Jangan-jangan kita salah jalan mas. Mbak Fani di depan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Orang mas. Astagfirullahaladzim. Mas, tapi kok mukanya hitam semua? Itu bukan warna kulit mas. Mas Edi, saya cek dulu mas. Saya cek dulu. Oh, itu rambut mas Edi. Itu rambut mas Edi. Mas Edi, itu rambut ya mas? Bener teman-teman. Oh ya, saya pastikan dulu teman-teman. Astagfirullahaladzim. Ibu ini menggendong bayi. Bu, kenapa menangis bu? Ini kan hutan. Kenapa malam-malam ada di sini? Apa? Bingung mau nitipin anak saya ke siapa katanya mas. Emangnya kenapa dengan anak ibu? Bukannya anak ibu lagi tidur? Kok ibu ini malah menangis sih? Ibu kenapa bu? Apa yang perlu saya bantu bu? Ini malam-malam loh. Di tempat kayak gini bu, ini berbahaya sekali. Apalagi bu bawa bayi. Mas, suaranya pelan banget teman-teman. Katanya dia mau menitipkan bayinya dan dia mau membeli susu mas. Gitu teman-teman. Lah bu, kan di tempat ini nggak ada warung buka ya mas ya. Di sini kan nggak ada warung teman-teman. Cari orang buat jagain anak kamu. Mau ditinggal beli susu. Kenapa nyarinya ke sini? Rumah ibu di mana? Di sana. Di sana mana bu? Jangan ngarang, di sini kan nggak ada rumah ya mas Edi. Iya Mbak Fani. Betul, ini kan tempatnya perkarangan orang semua. Kalau mau cari bantuan, kenapa harus ke sini? Bingung gak ada yang bantuin. Astagfirullahaladzim. Terus ibunya mau beli susu, anaknya dititipin saya gitu. Anaknya tidur ini bu. Mas Edi, anaknya tidur mas. Kayaknya ini bayi baru lahir deh. Soalnya di bagian jidat
itu kayak apa ya Mas, kulit bayi ngelupas gitu Mas. Bu, ini anak ibu baru lahir. Boleh nggak muka ibu saya rambutnya saya benerin. Kalau kayak gitu serem Bu. Pantas saja nggak ada yang mau nolong ya Mas ya. Nggak boleh dibuka. Astagfirullahaladzim. Lah, kenapa ibu nggak minta titipin ke suami aja Pak, nggak ke mertua? Atau ke orang tua ibunya sendiri? Semua nggak ada yang mau bantu. Astagfirullahaladzim. Tapi ya Bu, ini tempatnya bahaya loh. Ini malam hari Bu, takutnya ada hewan buas ya Mas Edi. Kasihan anaknya juga Bu. Aduh, kok malah nangis ibunya? Saya harus gimana ini Mas Edi? Ibunya nangis. Tapi ibu sepertinya kedinginan. Kulit ibu seperti pucat gitu. Apa karena efek melahirkan ya Mas? Tapi dulu saya melahirkan nggak sepucat itu tangannya Mas. Atau ibu kedinginan Bu? Mas Edi, tangannya tuh. Ya, iya, ibu sakit. Kalau ibu sakit, ayo saya anterin ke rumah sakit aja Bu. Enggak, titipin anak aja. Astagfirullahaladzim, tapi kayaknya ibu ini pucat banget deh Mas. Kayaknya sakit deh. Ayo Bu, kita ke rumah sakit aja Bu. Kasihan ibunya. Kalau efek melahirkan gini gak sih ya Mas? Soalnya dulu saya nggak pucat kayak gini. Juga ibunya kok itu kayak bau itu loh Mas. Apa? Tahu bunga yang di kuburan nggak Mas? Yang kayak misal ada orang meninggal, kan banyak bunga yang ditaburin. Iya, Mbak. Kan baunya kan campur-campur ya. Karena yang ditaburin kan bunganya campur-campur. Ibu kok kayak bau itu sih? Mas Edi nyium gak Mas? Iya Mbak, mirip banget ini Mbak. Iya, tapi Baunya Mbak. kita nggak boleh nuduh yang enggak deh Mas. Bentar ya Mas ya. Mas Edi bagaimana ini Mas? Ya, dia mau minta tolong gimana Mbak? Dia minta tolong titipin bayinya Mas. Emang Mas Edi nggak denger? Memang suaranya kan ini pelan banget Mas. Duh, gimana ya teman-teman? Nanti kalau ibunya nggak balik-balik, terus anaknya mau kita apain? Kita aja nggak tahu rumahnya di mana. Ibu ada KTP Bu. Nanti yang saya takutkan bayi sudah saya jagain di sini, ibunya nggak jemput-jemput ya Mas ya. Sedangkan kita di sini lagi melaksanakan tugas Bu. Kalau ada KTP, bukannya gimana-mana ya Bu. Kalau ada KTP kan ada minimal identitas ya Mas ya. Kita bisa antar pulang ke rumah ibu. Nanti anaknya kalau misal ibu nggak datang gitu loh. Ibu udah KTP? Enggak. Astagfirullahaladzim, KTP aja nggak punya Mas. Duh, gimana ya? Beri saya waktu untuk berpikir teman-teman. Karena saya nggak bisa ambil keputusan, maksudnya nggak bisa ambil keputusan dengan tergesa-gesa gitu Mas Edi. Sebentar. Ibu lama nggak kira-kira Bu? Nggak lama ya. Kita tungguin di mana Mas? Kita bawa bayi, masa kita berdiri di sini sih? Tapi tadi ini ada gubuk ya Mas? Ya paling kita duduk di situ dulu Mbak. Oh ya Bu, gini aja. Kalau ibu beneran beli susu, nggak lama kan? Saya tungguin di gubuk itu. Nanti ibu datang ke sini lagi ya. Beneran Bu. Jangan bohong ya. Soalnya saya tidak mau mengambil resiko ya Mas Edi. Soalnya kita juga bukan orang sini Bu. Kita di sini hanya melaksanakan tugas. Janji ya Bu ya, saya tunggu di gubuk itu ya. Duh, kasihan banget Bu, anaknya kedinginan loh Mas Edi. Ini baru lahir ini Mas. Hati-hati ya Bu, jangan lama-lama. Mas Edi, kasihan banget Mas Edi. Kasihan banget Mas Edi. Hati-hati Bu. Jangan lama-lama ya Bu. Nanti kalau nangis gimana ya Mas Edi?
Kita nggak bisa jagain juga, nggak bisa nyusuin. Kita tungguin di sini ya, Bu. Kita tungguin di sini beneran, Bu. Loh, Mas Edi? Mas Edi? Mas Edi? Kok bau itu, Mas? Bau-bau kembang lagi, Mas? Astagfirullahaladzim. Loh, Oh, ngilang, Mbak. loh, Bu Fani. Mas Edi. Kucek mata dulu, Mas. Jangan-jangan. Jangan-jangan. Yang bener aja, Mas Edi. Enggak, salah lihat. Saya juga nggak salah lihat kan? Pelan-pelan, Mas Edi. Semerbak banget bau bunganya, Mas. Astagfirullahaladzim. Mas Edi, teman-teman, kalian lihat ibu itu jalan agak cepat terus langsung berubah menjadi cahaya putih gitu ya, Mas. Seling gitu ya, Mas ya. Kemana, Mas? Atau Mbak kan tadi nyampe sini langsung ngilang, Mbak. Cek, Mas. Cek, Mas. Duh, Tuh, itu aku, Mbak. sini, Mas. Loh, tadi belum nyampe lewatin pewotan ini ya, Mas ya. Iya, Mbak. Loh, cepet sekali, Mas. Yang bener aja nih, Mas. Astagfirullahaladzim. Mas Edi, kita kesini dulu, Mas. Saya punya cerita, Mas Edi. Saya baru ingat kata-kata Om Jani, Mas. Mas Edi, saya baru ingat kata-kata Om Jani, Mas Edi. Dulu di desanya Om Janim itu pernah ada orang hamil 7 bulan yang meninggal di dalam kuburan. Dan dia melahirkan anaknya di dalam kuburan, Mas. Dan banyak tetangganya juga yang melihat si almarhum ini duduk di depan rumah, Mas Edi, sambil menggendong bayinya. Jangan-jangan Mas Edi, kejanggalan yang saya lihat tadi seperti tangannya pucat, dingin, dan bau aroma ya, Mas ya, bunga kuburan itu yang dicampur-campur kan. Kalau orang meninggal kan bunganya campur-campur ya, Mas. Baunya kayak gitu ya, Mas ya. Juga mukanya nggak mau diliatin, Mas Edi. Jangan-jangan tapi ini anaknya hidup, Mas Edi. Nanti kita kasih belur ya, Mas ya. Iya, Mbak. Saya takut bermasalah, Mas nih. Oh iya, Mas Edi. Ada Ada bekas kayak tanah. Tanah ini loh, Mas, kayak tanah becek kena di kulit, Mas Edi. Astagfirullahaladzim. Tapi ini hidup, Mas. Jangan-jangan, Mas, dia kuntilanak yang melahirkan di dalam kubur, Mas. Astagfirullahaladzim. Waduh, kurang ajar, Mas. Kita sudah ditipu, Mas. Duh, mau kita taruh kemana ini nih bayinya, Mas? Saya punya ide, Mas. Teman-teman, jadi gini, paling enggak si sosok ibu tadi ya, Mas, dia nggak jauh deh kayaknya rumahnya dari sini, Mas. Iya nggak, Mas Edi? Nggak mungkin dia ke sini-sini kan, paling enggak dia rumahnya nggak jauh dari perkarangan ini, Mas. Ibaratnya masih di desa-desa ini aja, Mas Edi. Atau jangan-jangan gini aja, Mas. Kita cari info ada itu enggak wanita yang meninggal saat hamil, terus kira-kira ciri-cirinya seperti apa, terus kira-kira usia kandungannya udah berapa bulan, terus nanti kita selidiki, terus kita bisa mengembalikan bayi ini, Mas. Maksud nggak, Mas? Iya, Mbak, boleh itu, Mbak. Boleh coba itu, Mbak. Berarti ini kita penelusurannya digagalkan dulu ya, Mas ya. Soalnya kita harus ke rumah warga ya, Mas. Kita cari info ya, Mas ya. Iya, Mbak, tunda dulu aja, Mbak. Iya, untung ini bayinya tidur dengan nyenyak, teman-teman. Kalau enggak, pasti dia udah nyariin susu ya, Mas ya. Pinter sekali alasan cari susu ya, Mas. Tapi bener, Mas. Dia mestinya bingung. Dia sudah menjadi arwah, sudah beda alam dengan manusia. Lalu bagaimana dia merawat bayi yang hidup ini, Mas? Kita kasih ke keluarganya aja. Kita cari info ke warga setempat, teman-teman. Oke, teman-teman. Untuk menyingkat waktu karena mau hujan juga, saya bawa bayi juga anak orang ini, teman-teman. Saya tutup dulu. Saya cari informasi untuk mengantarkan bayi ini. Kurang lebihnya kalau ada kesalahan mohon maaf. Saya Fani dan Mas Edi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's go, Mas. Pelan-pelan. Mas.